Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Helmi Asyanto dengan NIM F1B021047. Saya sendiri dari kelas Elektro B. Di sini saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas ujian akhir saya yang diberikan oleh dosen pengampu Dasar Teknologi Informasi, yaitu Ibu Dwi Ratnasari. Di sini saya akan membawakan materi tentang Artificial Intelligence. Saya sendiri memilih Artificial Intelligence bukan tanpa alasan. Saya menerapkan dan melihat beberapa aspek untuk dalam pemilihan materi ini. Saya memilih Artificial Intelligence ini setelah melihat beberapa aspek, yaitu seperti potensi yang dimiliki dan perkembangan saat ini dan kedepannya. Saya sendiri melihat Artificial Intelligence memiliki potensi yang sangat besar, apalagi di tengah-tengah pandemi ini. Perkembangan Artificial Intelligence sendiri memiliki peran penting dalam menyelesaikan masalah-masalah manusia dan dalam mengerjakan tugas-tugas manusia yang terhalang karena adanya pandemi ini sendiri. Seperti contohnya work from home, pembatasan, dan tentunya hal-hal lain yang menyulitkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan menyelesaikan tugasnya. Kita mulai. Pertama, Artificial Intelligence sendiri dibagi menjadi dua kategori, yaitu ada kategori kuat dan kategori lemah. Yang pertama, dari kategori kuat, yaitu kategori kuat tergolong umum, di mana Artificial Intelligence kategori kuat itu memiliki peran yang sangat umum dan tidak terperinci atau spesifik. Seperti contohnya pada mesin pencarian Google dan pada algoritma pada online shop, yang dimana saat kita sering melihat suatu produk atau ingin mencari suatu tujuan atau alamat web pada Google, maka akan muncul sendiri yang disarankan oleh sistem, di mana sistem tersebut telah mengolah apa yang kita ketik dan kata kunci yang kita berikan. Itu adalah salah satu contoh dari Artificial Intelligence. Dan dari kategori lemah sendiri tergolong sangat spesifik dan terperinci. Seperti contohnya pada Amazon dan Amazon Siri dan beberapa asisten-asisten pribadi lainnya yang tergolong menggunakan Artificial Intelligence. Lalu selanjutnya, saya sendiri memilih Artificial Intelligence karena perkembangannya yang pada saat ini yang sangat pesat. Seperti contohnya yang saat ini sedang hangat-hangatnya dibahas dan dikembangkan, yaitu Metaverse. Metaverse sendiri dikembangkan pertama kali oleh Mark Zuckerberg, yaitu pemilik dari Facebook dan anak perusahaan lainnya seperti media sosial WhatsApp dan Instagram. Metaverse sendiri dikembangkan oleh Mark Zuckerberg dengan tujuan untuk bisa memudahkan manusia dalam berinteraksi dan mempermudah kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dimana seharusnya memerlukan jarak dari satu tempat ke tempat lain, dan tentunya memiliki effort untuk bisa bertemu satu dengan lainnya dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Namun di sini Mark Zuckerberg sendiri akan dan memiliki mimpi untuk membuat gebrakan di mana Metaverse sendiri adalah dunia di dalam dunia teknologi, di mana kita bisa berinteraksi, bekerja, dan bertemu dalam sesuatu teknologi atau dunia virtual. Metaverse sendiri adalah pengembangan dari virtual reality, headphone reality, dan beberapa alat lainnya seperti sarung tangan yang bisa berintegrasi dengan virtual reality tersebut. Jadi selain itu sendiri ada beberapa contoh dan pengembangan Artificial Intelligence selain virtual reality dan Metaverse tersebut, yaitu ada algoritma pada online shop dan Google sendiri, yang dimana tadi termasuk dalam kategori lemah. Algoritma pada online shop sendiri telah terbukti membantu dalam memudahkan kita mencari alamat tujuan dan barang yang kita ingin cari pada online shop sendiri.
Dan salah satu contoh yang sedang hangat-hangatnya dibahas yaitu pada penggantian PNS dengan robot artificial intelligence, di mana digadang-gadang dan dikatakan oleh Jokowi pada 2025 tidak ada perekrutan lagi pada PNS dan akan digantikan dengan robot artificial intelligence. Walaupun di sisi lainnya tentu akan mendapatkan efek negatif seperti tenaga kerja yang kurang terserap dan seperti penggantian tenaga manusia atau SDM dengan robot, tapi pada dasarnya robot tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh artificial intelligence. Manusia tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh artificial intelligence. Dan selain itu, artificial intelligence atau yang dikenal dengan kecerdasan buatan sendiri adalah sebuah mesin yang dapat belajar dari pengalaman, yang menyesuaikan input-input yang baru dan dapat melakukan tugas yang bisa dikerjakan oleh manusia. Yaitu tujuan utama dari dibentuk dan dikembangkannya artificial intelligence sendiri adalah membantu manusia, bukan menggantikan. Jadi di sini saya tertarik membawakan materi artificial intelligence sendiri karena artificial intelligence memiliki potensi yang sangat besar dan sedang dikembangkannya di tengah masalah pandemi yang kita hadapi. Menurut saya artificial intelligence salah satu contoh yang paling masuk teknologinya dengan keadaan kita saat ini. Jadi tujuan artificial intelligence sendiri tadi adalah membentuk teknologi atau mesin yang lebih pintar, yaitu dengan dikembangkannya kecerdasan buatan kita bisa lebih yang pintar. Seperti kita bisa lihat pada komputer, selain untuk mengetik, komputer sekarang dikembangkan menjadi lebih pintar karena bisa digunakan untuk bekerja, bermain game, bersosial media, di mana kita bisa berinteraksi tanpa bertemu dengan video call, dan ada pula dengan voice call. Jadi sangat luas penggunaannya. Lalu selain itu ada mesin kecerdasan kecerdasan suatu mesin. Tujuan ilmiah dibentuknya teknologi kecerdasan ini yaitu untuk membuat satu mesin yang mampu memahami kecerdasan seperti bisa memecahkan masalah dengan cepat, teliti, efektif, efisien, dan pastinya konsisten dalam menyelesaikannya. Artificial sendiri memiliki banyak kelebihan, sangat banyak kelebihannya, seperti contohnya hasilnya konsisten dan teliti. Jadi dengan rumus dan coding yang tepat, artificial intelligence bisa dipercaya untuk menyelesaikan kebutuhan kita tanpa ada kesalahan dan konsistenitas yang susah ditemukan pada pekerja manusia kebanyakan. Jadi kelebihan tersendirinya yaitu konsisten dan teliti, lalu bersifat permanen seperti tidak mudah lupa karena menggunakan sistem komputer yang dimana akan terus berjalan tanpa henti dan bahkan berkembang. Lalu selanjutnya dapat membantu pekerjaan berulang yang awalnya hanya bisa kita kerjakan dengan menghabiskan waktu dan tentunya tidak membuat kita tidak produktif. Jadi dengan adanya artificial intelligence kita bisa mempermudah pekerjaan kita dengan menggunakan artificial intelligence. Lalu dapat memberikan kemudahan dengan cara kerja yang lebih cepat dan efisien. Dan beberapa kelemahan yang pastinya dimiliki oleh artificial intelligence tentunya seperti yang saya sebutkan tadi, di mana ada masalah sosial yang ditimbulkan oleh artificial intelligence ini sendiri, di mana itu perlu perhatian lebih oleh beberapa ahli dan pemerintahan untuk kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, seperti banyaknya pengangguran dan mungkin SDM yang masih kurang sehingga banyak pekerja yang merasa tersaingi oleh artificial intelligence ini sendiri. Dan salah satu contoh kelemahan artificial intelligence ini sendiri adalah tidak memiliki perasaan sehingga tidak dapat menggantikan manusia. Di sisi lain, selain kelemahan kita sebagai manusia tidak konsisten dan memiliki kejenuhan terhadap pekerjaan yang berulang, tetapi di satu sisi artificial intelligence tidak memiliki perasaan, tidak seperti kita manusia pada umumnya, di mana kita berpikir
berpikir tentunya selain dengan logika, kita mempertimbangkan perasaan kita dalam mengambil keputusan. Jadi di artificial intelligence sendiri memiliki kelemahan tidak memiliki perasaan. Dan selain itu artificial intelligence sendiri tentunya saya harap kedepannya memiliki perkembangan yang jauh lebih cepat dan jauh dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mungkin bisa merasakan teknologi-teknologi yang dikembangkan dari artificial intelligence sendiri, sehingga kita di masa pandemi ini bisa kuliah, seperti contohnya bisa mengerjakan tugas, bisa berinteraksi, dan bisa melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara yang berbeda, tentunya dengan artificial intelligence ini sendiri. Baik, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Di sini mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.